Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Divan Kaworuntu, dan pada saat ini kita akan melakukan sebuah eksperimen atau melakukan praktik osilasi pegas. Nah, sebelum kita masuk dalam eksperimen tersebut, kita harus cari tahu dulu, apa tujuan dari kita melakukan praktik osilasi pegas tersebut. Jadi tujuannya ialah menentukan tetapan pegas dengan melakukan percobaan ayunan pegas yang dibebani. Yang kedua, menentukan percepatan gravitasi dengan mengukur panjang pegas yang dibebani. Dan yang terakhir, memahami periode getar pada pegas. Nah, dari tadi kita sudah mendengar osilasi pegas. Nah, sebenarnya apa itu osilasi? Jadi gerak osilasi merupakan gerak yang berulang dari suatu benda, di mana setelah menempuh selang waktu tertentu, benda tersebut akan kembali ke posisi setimbangnya. Jadi maksud dari sini ialah gerak osilasi itu gerak yang berulang dari suatu benda, yaitu setelah menempuh selang waktu tertentu, benda tersebut akan kembali ke posisi awalnya. Pada saat ini kita tiba dalam praktik kita, yaitu mengukur osilasi pegas. Tapi pada saat ini kita tidak memerlukan benda atau peralatan apapun teman-teman. Karena pada saat ini kita akan melakukan percobaan kita menggunakan link pad. Jadi teman-teman bisa mengklik link yang ada di deskripsi dan teman-teman bisa membuka di situ dan klik lab. Nah, di situ kita akan melakukan eksperimen kita. Setelah teman-teman membuka link, teman-teman bisa mengklik lab yang ada di samping kanan. Dan pertama-tama kita tiba pada thumbnail seperti ini. Jadi inilah penampakan dari pad simulation. Teman-teman bisa mengklik di sebelah kanan atas displacement dan natural light. Dan yang kedua period trace dan yang ketiga slow. Teman-teman ambil penggaris sebelah kanan, terus ukur dari garis 0. Jadi kita ukur dari garis 0 yang ada garis-garis berwarna biru. Jika sudah 0, teman-teman bisa mengambil timer yang ada. Nah, setelah itu kita mengubah benda tersebut masanya menjadi 50 gram. Jadi, teman-teman bisa menggeser atau mengklik di kiri atas menjadi 50 gram dan menaruh massa tersebut di pegas itu. Setelah teman-teman menaruh massa tersebut, teman-teman bisa menariknya di 50 cm. Nah, sekarang kita akan mengukur berapa waktu yang diperlukan dalam satu periode. Jadi kita akan mengklik bagian play di bawah dan teman-teman jangan lupa juga klik play di timer tersebut. Nah, teman-teman bisa melihat di sini dalam satu periode kita mendapatkan 0,76 detik. Jadi, jika kita menaruh beban tersebut menjadi 50 gram dan menarik ke 50 cm dalam satu periode, teman-teman bisa mendapatkan 76 detik. Sekarang kita ubah bebannya menjadi 100 gram. Dan kita akan melihat berapa detik yang akan ditempuh dalam satu periode jika kita tarik di 50 cm. Nah, sekarang teman-teman bisa melihat dalam satu periode jika kita tarik benda tersebut di 50 cm dan beratnya 100 gram, teman-teman bisa mendapatkan dalam satu periode itu 1,10 detik. Jadi dalam 100 gram, jika kita tarik dalam 50 cm, maka satu periode akan mendapatkan 1,10 detik. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mengubah massa tersebut menjadi 150 gram. Jika kita tarik di 50 cm, kita bisa lihat bahwa dalam satu periode kita akan mendapatkan 1,31 detik. Jadi, jika kita menaruh bebannya 150 gram dan menariknya di 50 cm, maka dalam satu periode kita akan mendapatkan 1,31 detik.
Sekarang kita ubah benda tersebut masanya menjadi 200 gram dan kita tarik di 50 cm. Nah, di sini teman-teman bisa melihat dalam satu periode kita akan mendapatkan satu periode sama dengan 1,50 detik. Nah, tadi kita melakukan eksperimen itu di konstanta pegas 3. Sekarang kita akan mengubahnya di konstanta pegas 8. Nah, sekarang kita membuat massa pada benda itu 150 gram dan menariknya di 50 cm dengan konstanta pegas 8. Kita akan mengetahui dalam satu periode ada berapa detik. Jadi, dalam satu periode jika kita taruh massa benda tersebut 150 gram, maka kita akan mendapatkan satu periode 0,93 detik. Itu di konstanta pegas 8. Nah, jika kita mengubahnya di 200 gram dan menariknya di 50 cm. Jadi di sini teman-teman kita bisa melihat dalam satu periode kita mendapatkan 1,06 detik. Dengan massa 200 gram dan konstanta pegas 8, kita tarik di 50 cm. Jadi satu periodenya 1,06 detik. Jadi inilah beberapa eksperimen yang telah kita buat. Jadi jika teman-teman ingin melakukan eksperimen sendiri, teman-teman bisa melakukannya seperti contoh yang tadi. Jadi jika teman-teman ingin melakukan eksperimen sendiri, teman-teman bisa mengubah massa dari benda tersebut berapa gram. Teman-teman juga bisa menarik berapa sentimeter yang ingin ditarik dan berapa konstanta pegas yang teman-teman ingin ubah. Nah, tadi kita sudah melakukan beberapa eksperimen dalam aplikasi PET Simulation. Jadi sekarang apa kesimpulan dari osilasi pegas yang tadi kita sudah lakukan? Yang pertama ialah semakin ringan benda atau gaya berat yang diberikan kepada pegas, maka konstanta pegas pun akan semakin besar dan panjang. Pegas dari masing-masing beban dihasilkan bahwa kenaikan berat beban berbanding lurus dengan panjang pegas. Yang kedua, jika suatu pegas diberi beban, panjangnya akan bertambah. Begitu pula jika beban yang diambil kembali, maka panjangnya akan kembali seperti semula. Yang ketiga, semakin besar beban yang digantungkan pada pegas, maka waktu osilasinya pula makin panjang. Yang keempat, apabila perpanjangan atau X dan gaya F diketahui, maka kita akan menggunakan rumus F sama dengan minus K kali X, atau dengan rumus K sama dengan massa kali gravitasi per X. Dan yang terakhir, untuk menentukan periode pegas, dapat kita ketahui dengan rumus T besar sama dengan 2 pi akar M per K. Nah, teman-teman, tadi kita sudah melakukan beberapa eksperimen tentang osilasi pegas. Jika teman-teman ingin melakukan eksperimen secara pribadi, teman-teman bisa membuka link yang ada di deskripsi dan klik lab, dan di situ teman-teman bisa melakukan seperti apa yang tadi kita sudah lakukan sebelumnya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya Divan Kawaruntu, terima kasih.